Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa seputar dunia kampus dan IRDA TV dimanapun Anda berada. Malam ini Sabtu 21 Januari 2022 bersama saya MC Dito Aditya. Kita akan mengundang narasumber yang luar biasa, sudah melanglang buana kesana kemari menyebarkan ilmu pengetahuan, tak bosan-bosannya memberikan orasi di depan mahasiswa dan juga motivasi kepada kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bapak Cakti Indra Gunawan, PhD. Beliau sudah hadir di samping saya tapi belum ada. Oh iya. Oh silakan Bapak Cakti. Oke. Ya, luar biasa nih. Bajunya sama ya, merah hitam ya. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini sebuah perjanjian, Pak. Oh ya, Pak Cakti, gimana kabarnya malam ini? Baik sekali, fresh. Fresh. Malam minggu ya. Malam minggu. Malam yang panjang, malam yang asik buat apa? Podcastan. Podcastnya buat ngobrolin hal-hal yang menggigit, menggigit, lagi viral ya. Viral, terus waktunya kita ngomentarin berita-berita yang lagi viral. Berbasiskan ilmu pengetahuan yang kita miliki ya. Siap. Nah, kalau sebelum podcast sebelumnya kita udah bahas tentang resep mujarab sukses kuliah dan juga ada lumbung pangan, tapi malam ini khusus teman-teman. Pak Cakti pernah menulis sebuah buku dan teori yaitu Cakti Ekonomi Teori. Nah, kalau boleh tahu Pak Cakti bisa nggak sih Pak jelasin secara singkat aja? Singkat pada jelas ya. Nah, berisi berapa kilo? Berisi Pak. yang daging semua. Oke, Daging Pak. semua ya. Apa sih Cakti Ekonomi Teori sebelum kita komentari berita-berita dari perspektif CET ini Pak? CET atau Cakti Ekonomi Teori, kalau bahasa Indonesianya teori ekonomi Cakti. Ya. Jadi teori ini saya temukan karena nama saya Cakti, jadi saya, tapi orangnya nggak sakti ya. Bisa terbang nggak bisa turun. Oh, iya. Sakti. Terbangnya pakai apa kalau boleh tahu? Pakai layangan. Oke, gimana? Oke, jadi teori ekonomi sakti ini pada dasarnya adalah memberikan sebuah solusi kemanusiaan. Karena sekarang kita pada abad yang namanya abad dengan high teknologi, kita sudah mau memasuki revolusi industri 5.0, ya kan? Jadi banyak sekali teori ekonomi yang sudah digagas oleh pendahulu-pendahulu kita seperti Adam Smith dalam The Wealth of Nation. Itu kayaknya sudah mulai usang lah ya, karena perjalanan teori kan harus mengikuti zamannya kan nggak mungkin, dulu kan belum ada CPU, belum ada internet kan gitu ya. Nah, dengan basis revolusi industri 5.0 ini kita itu harus menyesuaikan teorinya itu harus menyesuaikan. Nah, untuk itu teori ekonomi itu harus menyesuaikan dengan teknologi yang kita gunakan. Saat ini ada mobile phone, ada ya kayak HP, kemudian ada ya banyak sekali ya alat-alat yang dipakai oleh manusia saat ini di seluruh dunia. Nah, itu digunakan untuk kemakmuran atau kesejahteraan umat manusia dari sisi ekonomi. Makanya saya mencetuskan teori ekonomi Cakti, yaitu teori ekonomi yang digagas oleh saya menggunakan teknologi ataupun tidak, bisa juga manual, tetapi ujung-ujungnya adalah bukan UUD ya, ujung-ujungnya duit bukan ya. Itu lain lagi. Beda lagi ya, Pak. Oke. Ini ujung-ujungnya duit juga sih, tapi maksudnya untuk kemakmuran semuanya. Tapi bukan bukan, mohon maaf, bukan komunis ya, maksudnya pahamnya bukan komunis. Jadi teori ekonomi saya itu bukan sosialis, bukan komunis, dan juga bukan liberalis. Jadi kalau ditanya posisi teori ekonomi saya apa namanya, humanism of economics. Jadi teori ekonomi kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya semua manusia itu merasakan apa yang menjadi haknya atau paling tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari sesuai dengan tadi distribusi teori ekonomi Cakti, tapi menggunakan teknologi ataupun tidak. Nanti saya terangkan selanjutnya. Jadi intinya gitu. Oke, berarti nanti teman-teman di podcast selanjutnya kita akan gali dalam lagi, kupas sampai kulitnya sampai kering. Jadi kalau ibaratnya ada buah itu teman-teman di blender dulu. Nah, ini kita baru ngomongin kulitnya aja, tapi di pertemuan selanjutnya kita ngomongin tentang buah yang udah di jus itu ya Pak. Konsep-konsepnya Cakti ini seperti apa, pilar-pilarnya ya Pak ya. Betul. Nah, tentunya kan Cakti Ekonomi Teori ini kan sebagai basis sebuah konsep ekonomi, dia punya semacam gagasan atau pandangan hidup terkait beberapa isu ekonomi, betul, yang terjadi saat ekonomi, ini, sosial politik yang apalagi ada di 2023 Indonesia, ini ya. isunya kan krisis ekonomi kan, resesi ya, udah mulai itu. Nah, tapi belum apa-apa nih Pak ya, belum resesi belum terjadi dan moga-moga nggak terjadi. Ini hari ini kita dikejutkan dengan berita yang seliweran bahwa kepala administratif pemerintahan yang ada di tingkat
desa Desa, dari ya. seluruh Indonesia Iya. meminta jabatan lebih dari 5 tahun alias 9 tahun ya Pak ya. Bukan 50 tahun ya? Oh bukan Pak. Saya kira 5 tahun, padahal 50 tahun. 9 tahun Pak. Ya Oh, kayak 9 tahun. kan kayak ada lagu musisi 9 tahun lamanya itu. Oh, gitu. Itu gimana Pak pandangannya Oh. dari apa sisi Cakti Ekonomi Teori? Iya. Apakah efisien dan efektif ya? Oke, dari sisi teori ekonomi Cakti atau Cakti ekonomi teori, semuanya itu ada plus dan minusnya. Ya. Dalam teori ekonomi Cakti, sebagaimana tadi sudah saya katakan, bahwasanya semua ekonomi mulai dari desa Ya. itu kan terhubung sampai pusat. Pusat Dan ini mana? pusat, bukan pusat angkasa ya, ini pusatnya Jakarta. Oh, saat ini. pemerintahan. Pemerintahan ya, kalau Indonesia Jakarta ya itu sebagai pusat pemerintahan itu terkoneksi semuanya, sehingga real time hari ini kepala desa ada transaksi padi atau panen dan sebagainya, kemana penjualannya, bumdesnya seperti apa, itu real time itu ketahuan atau terlihat seperti kayak live gitu loh Mas. Oke. Kayak lomba apa, kayak pingpong, badminton atau sepak bola kayak gitu kan. Oh, iya. Live kan, misalnya Indonesia melawan mana kan gitu. Nah itu live, jadi ekonomi, pergerakan ekonomi di situ itu benar-benar 24 jam. Oke. Nah, tercover dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa itu dia itu menghubungkan servernya ke kecamatan, kabupaten dan seterusnya, sehingga dan masyarakat Indonesia bisa melihat. Misalnya hari ini kepala desanya menjual sapi berapa ton, Ekor ya, Mas? ekor ya. Nah itu hasilnya untuk siapa? Apakah untuk kepentingan kepala desa sendiri atau untuk rakyatnya? Seperti Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah keadilan sosialnya hanya untuk kepala desa dan keluarganya? Lah, itu nanti kan harus jelas gitu. Tapi dengan adanya konsep teori ekonomi Cakti ini, pemerintah pusat akan sangat mudah memantau. Bahkan rakyatnya juga akan memantau. Kalau memang itu bagus, tidak pernah korupsi kepala desanya, jangankan 9 tahun Mas Dito, 50 tahun pun oke. Kalau dalam teori ekonomi Cakti loh. Kalau kepala desanya masih hidup. Ya, artinya gini, dalam teori ekonomi Cakti itu sifatnya itu seorang pemimpin yang menguasai wilayah itu harus ada kontrak, bukan kontrak politik Mas Dito, tapi kontrak kepada rakyatnya, bukan kontrak politik dalam arti nanti gini enggak. Jadi dia itu harus siap untuk orang yang paling sibuk, paling dedikasi. Malam-malam dia sudah bangun mungkin sembahyang, dan paginya untuk memohonkan Tuhan agar rakyat di desanya tidak ada yang kekurangan. Janda-janda yang belum nikah bisa dinikahkan, oh bukan ya? Pokoknya dicari solusi maksudnya. Ya. Ataupun semuanya itu tidak ada yang kelaparan, ada yang pengen kuliah S1, S2, S3 sampai S-teler, wah disiapkan juga. Jadi desa itu adalah garda depan sebuah negara gitu. Jadi dalam teori ekonomi Cakti itu kepala desa itu garda depan. Oke. Garda depan. Berarti ini Pak ya, berarti tidak masalah sebenarnya dengan masa jabatan yang pendek atau panjang, tetapi masalah. bagaimana seorang kepala desa itu bisa memberikan kontribusi. Betul. Salah satunya seperti yang Bapak ungkapkan barusan. Menyediakan pendidikan, pangan, pertanian, kesehatan. Tapi kan terlihat, maksudnya nggak bisa ditutup-tutupi karena dalam teori ekonomi Cakti, seorang kepala desa itu wajib menggunakan chips. Nah itu. Chips. Apa lagi Pak? Maksudnya makanan kah? Chip itu, itu chip itu makanan anak kecil. Chip itu adalah sebuah alat yang dipasang oleh kepala desa. Begitu dia dilantik oleh rakyatnya, maksudnya otomatis pemerintah pusat juga ini ya. Maksudnya dipilih oleh rakyatnya, kemudian dilantik oleh pemerintah di atasnya ya, strukturalnya. Nah itu langsung dipasang chip di tangannya. Ya itu masalah teknis Ya. Apakah di tangannya atau di kupingnya. Kemudian Seperti anting-anting. Ada juga kepala desa pakai anting-anting juga soalnya. Dia pada pakai pakai chip gitu ya Pak? Pakai chip aja ya. Jadi halo Mas Ito, lagi di situ. Saya lagi di Sungai Barito. Jadi chips itu adalah sebagai pengganti pengawasan. Melekat dulu ya zamannya. Kita bicara ya, zaman-zaman dulu pemerintah dulu kan ada pengawasan melekat. Nah itu melekat sekali karena kemanapun ya si kepala desa itu begitu pakai itu ya 24 jam terkontrol, kecuali privacy berhubungan dengan istrinya. Mungkin ada inilah ya, ada suatu khusus ya, mungkin dilepas dan sebagainya. Tapi kan ya dalam jam tertentu kan. Ada jam-jam kerja mungkin dikontrol dengan chips itu ya Pak. Iya, sampai sorenya dan seterusnya dan sebagainya. Walaupun
malamnya juga bisa sampai seberapapun. Artinya kalau semakin kepala desa itu berani 24 jam, berarti Live, ya, semakin bagus. Kan nggak ada tuh Pak orang yang mau dikontrol 24 jam pakai CCTV. Maksudnya kan tadinya sih apa Iya. CCTV apalagi dipasang chip. Kira-kira pasti kan ada penolakan tuh Pak. Iya, itu adalah sebuah teori ya yang Plato bilang dulu, kan kita sudah mengenal Plato dan Aristoteles. Itu kan Plato mengatakan kalau memang kita apa istilah sebuah sistem pemerintahan itu otoriter, itu tidak masalah. Tapi pelaksana di dalamnya adalah orang-orang baik, dan itu bukan untuk kepentingan duniawi, hubud dunia, tapi lebih ke bagaimana setelah dia mati memikirkan untuk rakyatnya itu. Ya permasalahan itu Tuhan masing-masing ya. Tapi yang jelas dia itu bukan untuk kepentingannya diri sendiri sebagaimana. Soalnya gini Mas Dito, selama ini kan kalau disumpah, saya kepala desa, saya bupati, tidak akan korupsi, tidak akan gini-gini demi Tuhan, padahal Al-Qur'annya kan ditaruh di sini ya. Nah kan kayak gini Di samping ya Pak ya. Di samping gini. Dari kepala desanya Nah, ini kepala desa. Saya berjanji Nah, tidak akan apa? tidak akan nikah lagi. Waduh. Ternyata nikah lagi ya kan. Nah, maksudnya nggak cocok dong, Nah, Pak. iya, makanya gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita punya high technology ya, kita pakai aja chips itu. Kalau memang berani, ya oke. Artinya nanti tidak ada pemodal yang berani mendanai calon kepala desa. Karena apa? Tidak ada serangan fajar lagi 50.000, nggak ada. Tiap pagi ya. Nggak ada tiap pagi. Iya, ada pagi kan fajar, Pak. Fajar. Berarti kalau tiap hari kaya dong rakyat ya. Nggak, maksudnya saat itu juga. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada lagi uang yang diperlukan untuk kampanye, nggak ada. Nggak ada. Langsung lost doll. Lost doll. Pokoknya siapa yang siap dipasang chip, siapa yang siap menderita untuk rakyatnya, berjuang dedikasi ya untuk bangsanya berdasarkan Pancasila dan membela suatu nilai-nilai luhur Pancasila. Nah itu dia siap. Nah seandainya ada katakanlah 10 orang calonnya, nggak masalah. Nanti kan dari 10 itu kan dari ada jurinya ya. Oh ini yang sering ke gereja, ini sering ke masjid, atau ini sering gini, maksudnya sering membantu kan. Nanti yang paling baik takarannya bisa otomatis dengan diurutkan. chip tadi yang seperti yang Bapak katakan itu ibaratnya self control dan masyarakat juga bisa kontrol. Self control maksudnya kepala desanya nggak berani nih aku macam-macam. Iya, nggak berani kepala desa. menggali tanah. Chipnya udah ditanam di badan. Jadi aku nggak bisa aneh-aneh yang menyelewengkan, Pak ya. Iya, nggak bisa. Memang teori ini teori gila ya, teori gila, dan mungkin banyak ditentang oleh HAM ya. Mungkin kayak gitu. Tapi kita harus sadar bahwasanya tanpa sadar kita pun sekarang sudah banyak CCTV kok. Ya, Mas Dito di mana-mana ya. kan, coba Mas Dito mau masuk kampus ya, kampus yang saya nggak sebut satu-satu. Iya. Itu sudah banyak kok. Ke warung restoran kecil Itu juga ada. sekarang. Bahkan kemarin saya di band, ya salah satu bank ya, saya nggak sebut bank apa, itu juga ada di CCTV-nya. Hampir semuanya. Bahkan wali kota Surabaya kemarin ya, Bu Risma kan juga sebelum jadi menteri sosial kan masang CCTV di mana-mana. Dan bahkan waktu Bapak di Australia, jangankan di kota, di desa, di hutan itu ada Mas Dito. Oh, berarti saya bisa tersesat di hutan gitu. Bisa kelihatan dan minta tolong langsung polisi ataupun petugas bisa bantu. Oh, kalau tersesat hutan di Indonesia sekarang ya bingung ya, Pak ya. Bablas anginnya. Mungkin langsung masuk ke dalam dunia lain. Ya jadi gitu Mas Dito. Jadi ya, ini ada teori baru, mungkin banyak penolakan dari teman-teman mahasiswa atau mungkin dosen ataupun nah, itu silakan. Tapi yang jelas pada tahun ini juga Mas Elon atau Elon Mas, kita panggil Mas saja, Mas Elon, Bang Elon. Bang Elon. Nah, itu juga akan menerbitkan sebuah HP yang dipasang chips. Nah, artinya apa? Saya telepon Mas Dito. Oke, halo Mas Dito. Itu nyala sendiri, langsung nelpon Mas Dito. Jadi nanti HP-nya di sini Mas Dito, nggak pakai gini, nggak ada, udah perangkatnya kita langsung di sini kayak hologram gitu. Segini, jadi apa yang halo Mas kita, Dito lagi di mana? Oh iya, langsung kelihatan. apa yang kita pikirkan mungkin langsung alat itu Nggak langsung perlu ngetik, WA nggak perlu. Misalnya saya mau WA Mas Dito ya, Mas Dito tolong ambilkan itu dong buku ini misalnya pedoman apa gitu kan. Mas Dito nggak usah ngomong, anu aja, mikir aja. Mas Dito ambilin, nggak usah ngomong nih, langsung Mas Dito jawab. Itu udah revolusi industri 5, dan Elon Musk sudah memproklamasikan itu. berarti kasarnya Itu hal yang bukan HAM atau melanggar HAM ya, enggak lah, Elon Musk juga. Ini tuh. berarti kasarnya ketika kepala desanya misalnya gini Pak pasang chipnya, anterin nih gue mau korupsi gini-gini udah ketahuan dong Pak. Ketahuan. Ya karena live streaming ya Pak. Iya, live streaming nggak ada yang berani. Nah pertanyaannya, apakah ada yang berani di desa itu jadi kepala desa gitu loh? Akhirnya jabatan itu mengerucut pada takut kan. Nah. Seperti zamannya Umar bin Khattab dulu kan, takut Umar bin Khattab jadi khalifah.
Karena apa? Takut bukan masalah apanya, takut pertanggungjawabannya. Ternyata bener kan, malam-malam Martin Hotter keliling kan, dia manggul beras atau manggul gandum untuk rakyatnya yang kelaparan kan gitu. Nah seperti itulah kira-kira. Ada yang berani gitu. Nah itu adalah tantangan. Tapi saya kira banyak orang Indonesia yang berani untuk berbuat baik loh ya, untuk maksudnya itu. Nah ini akan mengeliminir sebuah oligarki ataupun bolehlah oligarki ataupun apapun, orang ingin kaya boleh, tapi kita sudah saatnya harus berubah nih Indonesia itu kalau ingin ingin menjadi negara hebat. Dimulai dari kepala desa dulu, Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan di camatnya, pakai chips, lama-lama bupatinya, lama-lama gubernurnya, lama presidennya, maaf Pak Jokowi. Calon presiden berikutnya dari 2024, mohon maaf ini gagasan dari kampus ya, dari kami sebagai ilmuwan di bidang manajemen ya, karena saya disekolahkan juga di Australia oleh pemerintah Indonesia. Saya akan gantian memberikan sesuatu kan. Masalah dipakai mau tidak itu bukan ranah saya, itu kan kebijakan pemerintah. Nah itu untuk memutuskan itu harus ada undang-undangnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa, kepala desanya nggak bisa. Oke, terakhir nih Pak, kira-kira dalam lingkup kita nih sebagai mahasiswa nih, maksudnya terutama saya kan mahasiswa dan teman-teman, kira-kira kalau untuk menerapkan CET dalam konsep kami sebagai mahasiswa, apa sih Pak yang bisa